Bukan hanya dari luar Madinah, dari dalam Madinah pun juga ada orang-orang yang berusaha untuk menghancurkan Islam. Pendengar yang budiman, Abdullah bin Ubay bin Salul adalah salah satu tokoh Madinah yang paling berpengaruh. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, penduduk kota itu sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk menobatkannya sebagai penguasa di kota yang sebelumnya dikenal dengan nama Yathrib tersebut. Namun ternyata rencana ini gagal total karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menjadi tokoh terkemuka dengan mahkota kenabian yang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sandang. Nah, kegagalan ini sangat mengecewakan Abdullah bin Ubay bin Salul, yang oleh karena itu ia tidak segera menyatakan keislamannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia memandang bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah merampas kekuasaannya di Madinah. Nah, atas dasar cara pandang seperti inilah pendengar, ia kemudian memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun secara lahiriahnya ia menyatakan bahwa dirinya masuk Islam. Dan permusuhan yang ia tampilkan ini berbeda dari kaum kafir Quraisy ataupun orang-orang musyrik lainnya. Ia muncul dengan baju kemunafikan dengan menampakkan dirinya sebagai seorang muslim, tapi sebenarnya ia memendam kekufuran dan permusuhan besar di dalam hatinya. Kemudian mendengar, mengetahui kondisi Abdullah bin Ubay bin Salul tersebut, kaum kafir Quraisy tidak menyia-nyiakan kesempatan emas ini. Mereka segera mengirimkan surat kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, meminta ia untuk melancarkan makar-makar busuk untuk menghambat dan memusnahkan dakwah Islam yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya. Dalam salah satu surat yang dikirim, kaum kafir Quraisy mengatakan bahwa kalian telah melindungi kawan kami, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Demi Allah, kami meminta kalian memerangi Muhammad atau mengusirnya, atau kami akan menyerang kalian dengan seluruh kemampuan kami, dan kami akan menghalalkan atau menawan wanita-wanita kalian. Nah, mendapatkan surat ancaman tersebut, ternyata gayung pun bersambut pendengar. Reaksi positif pun muncul dari sang munafik Abdullah bin Ubay bin Salul terhadap muatan surat yang dikirimkan tersebut. Kemudian ia mengumpulkan orang-orang kafir yang berada di Madinah untuk memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabatnya. Namun sebelum rencana tersebut dijalankan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata telah mendengar niat busuk Abdullah bin Ubay bin Salul serta kawan-kawannya tersebut, yang oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan mereka. Dan walhasil mereka pun bubar serta mengurungkan niat mereka untuk memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Dan dengan sendirinya rencana busuk Abdullah bin Ubay bin Salul ini telah gagal total. Nah, selanjutnya mendengar, gagal memanfaatkan tokoh kaum munafikin ini tidak membuat kaum kafir Quraisy menyerah untuk memerangi Islam. Kebencian yang bergejolak dalam dada mereka mendorong mereka untuk terus melakukan tekanan serta menebar ancaman terhadap kaum muslimin dengan berbagai cara. Sementara itu, kaum muslimin pun menyadari bahwa ancaman tersebut bukanlah hanya sekedar omong kosong belaka. Oleh karenanya, sebagai bentuk antisipasi terhadap makar orang-orang musyrik Quraisy, kaum muslimin Madinah bergiliran menjaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap malamnya. Mereka terus berjaga dan juga berjaga sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya yang berbunyi, A'udzubillahi samil alimi minasyaitonir rajim, wallahu ya'simuka minan nas. Dan Allah Azza wa Jalla menjagamu dari manusia atau orang-orang kafir. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 67. Nah, kemudian pendengar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda kepada para sahabatnya
yang selalu setia menjaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sabdanya, Ya ayyuhan nas insarifu faqad asamani Allah. Wahai sekalian manusia, bubarlah kalian, karena Allah Azza wa Jalla telah menjagaku. Nah, pendengar yang budiman di mana saja saat ini Anda berada. Ternyata ancaman dari kaum musyrikin Quraisy itu tidak hanya diarahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja, tapi juga ditujukan kepada orang-orang yang beriman terhadap ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara skenario besar yang akan dilakukan oleh kaum kafir Quraisy dalam usaha menghalangi serta merintangi gerak dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni mereka berencana untuk menghalangi kaum Ansar dari Masjidil Haram. Dan hal ini terbukti. Mereka tidak memperkenankan kaum Ansar untuk beribadah di sana, yakni di Masjidil Haram. Dan ini pun terlihat nyata pada sebuah peristiwa antara Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu an dan juga Abu Jahal. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari kisah yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, bahwasanya beliau mengatakan Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu an pernah berangkat untuk menunaikan umrah. Di Mekah, Sa'ad radhiyallahu an tinggal di kediaman Umayyah bin Khalaf bin Abu Sufyan. Sebab ketika itu, jika Umayyah sedang melakukan perjalanan dagang ke Syam dan melalui Madinah, ia pun biasa beristirahat di kediaman Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu an. Nah, lalu ketika dirasa ada kesempatan yang tepat untuk melakukan tawaf, yakni suatu ibadah dengan cara mengelilingi Ka'bah, Umayyah membawa tamunya tersebut untuk melakukannya. Namun ternyata tak disangka mereka bertemu dengan Abu Jahal di tengah perjalanan. Abu Jahal berkata, "Siapakah yang sedang melakukan tawaf di Ka'bah ini?" Sa'ad radhiyallahu an menjawab, "Saya, Sa'ad." Lalu Abu Jahal mengatakan, "Engkau melakukan tawaf dengan aman, sementara engkau telah melindungi Muhammad beserta para sahabatnya." Sa'ad radhiyallahu an menjawab, "Iya." Kemudian kedua orang ini bersitegang dan ternyata saling memaki di antara mereka. Dan Umayyah pun mengatakan kepada Sa'ad radhiyallahu an, "Janganlah engkau meninggikan suaramu di hadapan Abul Hakam," yakni panggilan orang-orang kafir Quraisy kepada Abu Jahal. Karena ia adalah panutan penduduk lembah ini, yakni Mekah. Kemudian menjawab pernyataan dari Umayyah, Sa'ad radhiyallahu an mengatakan, "Demi Allah, jika engkau melarangku melakukan tawaf di Ka'bah, maka sungguh saya akan menghalangi perjalanan dagangmu ke Syam." Umayyah kembali mengingatkan Sa'ad radhiyallahu an agar tidak mengeraskan suaranya kepada Abu Jahal, seraya memegangi tangan Sa'ad radhiyallahu an. Sampai akhirnya Sa'ad radhiyallahu an mengatakan, "Tinggalkan kami. Sungguh saya telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa ia akan membunuhmu," yakni Umayyah. Mendengar hal tersebut, Umayyah langsung bertanya keheranan, "Maksudnya saya?" Saat menegaskan, "Ya, dan demi Allah Azza wa Jalla, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kalau berbicara tidak pernah bohong." Mendengar hal tersebut, Umayyah pun langsung pulang menemui istrinya. Kemudian ia mengatakan, "Tahukah engkau apa yang dikatakan oleh saudaraku yang berasal dari Madinah itu, yakni Sa'ad bin Mu'adz?" Istrinya balik bertanya, "Apa katanya?" Umayyah mengatakan, "Dia tadi berkata bahwasanya ia pernah mendengar Muhammad akan membunuhku." Istrinya langsung mengatakan, "Demi Allah, Muhammad tidak pernah berdusta." Nah, oleh karena peristiwa tadilah pendengar, ketika kaum kafir Quraisy hendak berangkat menuju Badar, yakni tempat perang Badar meletus, dan seruan sudah terdengar, istri Umayyah bin Khalaf mengingatkan suaminya, "Wahai suamiku, tidakkah engkau ingat perkataan saudaramu yang berasal dari Madinah itu?" Nah, mendengar penuturan dari istrinya ini, Umayyah hendak mengurungkan niatnya untuk berangkat ke perang Badar. Akan tetapi Abu Jahal terus membujuknya hingga akhirnya ia berangkat ke Badar, dan di sanalah ia, yakni Umayyah bin Khalaf serta Abu Jahal, dicabut nyawanya oleh Allah Azza wa Jalla.
Nah, pendengar yang budiman, pada masa-masa kritis seperti inilah saat kaum kafir Quraisy tidak menyadari kesesatan mereka, bahkan terus menebarkan ancaman-ancaman serta kebencian-kebencian kepada kaum muslimin, Allah Azza wa Jalla menurunkan firman-Nya. Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya, dan sesungguhnya Allah benar-benar maha kuasa menolong mereka itu. Al-Quran Surat Al-Hajj ayat yang ke-39. Nah, kemudian mendengar setelah turunnya ayat tersebut, Abu Bakar radhiyallahu anhu pun langsung mengatakan, saya pun tahu bahwa akan terjadi peperangan tidak lama lagi. Nah, kemudian mendengar melalui ayat ini pula Allah Azza wa Jalla mensyariatkan jihad melawan orang-orang kafir. Namun masih belum diwajibkan. Baru sebatas pemberian izin saja kepada orang-orang yang terzolimi untuk berperang atau membela diri mereka. Allah Al-Hakim yang maha bijaksana telah menetapkan syariat jihad sesuai dengan situasi dan juga kondisi yang tepat. Syariat ini tidak diturunkan di Mekah saat kaum muslimin hanya berjumlah sedikit saja dibandingkan dengan kaum kafir Quraisy. Namun ketika orang-orang kafir ini mulai berbuat melampaui batas, mengusir nabi mereka, yakni Muhammad SAW dari Mekah, bahkan berniat untuk membunuh beliau SAW, maka dari itu ketika kaum muslimin sudah menetap di Madinah dan kota Madinah sudah berubah menjadi sebuah kekuatan Islam, Allah Azza wa Jalla baru mensyariatkan berjihad melawan orang-orang kafir yang memusuhi Islam. Nah, awal mulanya pendengar, jihad memang tidak diwajibkan, tapi baru diizinkan bagi mereka yang terzalimi. Kemudian Allah Azza wa Jalla mewajibkan kaum muslimin untuk berjihad melawan musuh-musuh yang menyerang mereka dengan landasan firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat yang ke-190. Yang berbunyi, وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Tetapi janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat yang ke-190. Kemudian mendengar, setelah itu Allah Azza wa Jalla pun mewajibkan kaum muslimin untuk memerangi orang-orang musyrik secara keseluruhan. yakni sebagaimana di dalam firman-Nya yang artinya, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 36. Nah, pendengar yang budiman, berdasarkan urutan turunnya ayat-ayat tadi, ini bisa disimpulkan bahwasanya pensyariatan jihad ini melalui 4 fase. Yakni fase yang pertama adalah fase bersabar tanpa adanya perang, sebagaimana hal ini terjadi di Mekah. Yang kedua adalah fase diizinkan berperang, yakni setelah hijrah ke Madinah. Kemudian yang ketiga adalah fase diperintahkan berjihad melawan orang-orang kafir yang menyerang terlebih dahulu. Dan yang keempat adalah fase diperintahkan berjihad melawan seluruh orang-orang musyrik. Nah, demikianlah pendengar yang beriman di mana saja saat ini Anda berada. Saat intensitas ancaman kaum kafir Quraisy semakin meningkat, Allah Azza wa Jalla pun memberikan izin kepada kaum muslimin yang terzolimi itu untuk mengadakan perlawanan. Nah, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kemampuan dan kesadaran kepada kita semua untuk mengambil pelajaran dari penggalan sejarah kehidupan emas Nabi Muhammad SAW tadi. Amin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.